Itulah. Kemudian ini berkaitan dengan hakim ya. Hakim ini kan bagaimanapun juga harus profesional gitu kan, profesional, bekerja, memenuhi, memutus sesuai rasa keadilan dan lain sebagainya. Ini apa pesan-pesannya supaya hakim-hakim kita semua di Kalimantan Barat khususnya itu bisa lebih profesional misalnya hakim-hakim? Ya, memang selama ini yang kami temuin beberapa masukan dari kita memang kekurang paham masyarakat terhadap profesi hakim itu sendiri ya. Terkadang kan mereka mungkin dulu, nah ini karena begitu tahun 1999 begitu diterapkan one road system itu, akhirnya kan peralihan dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung kan terasa sekali. Orang dulu bagaimana bisa, Bang Hasanuddin kita ngopi, kan dulu bisa. Kalau sekarang kan sudah dibatasi, bahkan menurut salah satu calon Hakim Agung kemarin yang diwawancara bahwa dia dengan ikut sebagai calon hakim lagi sudah membunuh hak sosial dia sebenarnya untuk melakukan interaksi masyarakat. Nah, itu udah mematikan hak sosial dia. Tapi kan tidak seperti itu dalam praktiknya. Kan yang jelas seperti yang Bang Suni sampaikan memang hakim ini secara ini memang beratnya ya memang di tugas negaranya, kemudian di tengah masyarakat sosial dia juga harus berinteraksi. Selama itu tidak berkaitan dengan perkara ya silakan saja, nggak masalah. Nah, cuman yang kami sampaikan, kami ingin menyampaikan bahwa kepada teman-teman hakim, dan ini juga sudah kami sampaikan, lakukanlah suatu pengabdian negara yang baik, terutama dalam memberikan keputusan. Karena kan tidak banyak hakim mau melakukan putusan begitu ketok palu semua masyarakat, semua pihak tuh bersalaman dengan senyum gitu kan. Senyumnya senyum ikhlas. Nah, itu belum banyak kami temukan. Nah, ini mudah-mudahan melalui Singkawang ini kami merasakan bahwa ada perubahan yang luar biasa. Apalagi orang sekarang begitu ke masyarakat, misalnya masyarakat ke pengadilan merasa aksesnya sudah merasa soft ya kalau menurut kami, dan memang itu luar biasa perubahannya gitu kan, dengan adanya PTSP itu misalnya, kemudian ada zona integritas, ini sangat memberi dampak positif kepada pengadilan itu sendiri. Jadi kita perlu meningkatkan jiwa pengabdian. Betul. Ya, gitu betul, ya. Tapi tadi saya tertarik ini, masyarakat sudah merasa soft ketika datang ke pengadilan dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu ya. Jadi memang sejak kurang lebih tahun 2015 akhir kita sudah ada program akreditasi peradilan. Kemudian 2017 ini ada pelayanan terpadu satu pintu. Nah, khusus pelayanan terpadu satu pintu sendiri, hampir semua pengadilan itu sudah menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Namun by the way, bagaimana pendapatnya Bang Budi sendiri mengenai Singkawang nih? Singkawang sudah punya PTSP, ya. Sudah akreditasi kita juga excellent. Kemudian tahun 2020 kami juga mendapatkan predikat zona integritas menuju WBK atau wilayah bersih dari korupsi dari Kementerian PAN dan RB. Tapi bagi persepsinya Bang Budi yang dari KAI bagaimana nih? Memang kalau khusus bicara Singkawang, kita sampai hari ini untuk pengadilan umumnya, apalagi yang sini tahun 2020 sampai 2021 itu tidak ada pengaduan ya. Ini kami biasanya indikator ke situ dulu kan. Tapi kalau memang informasi yang positif itu banyak kami terima. Salah satu misalnya bagaimana sekarang masyarakat Singkawang itu begitu mendaftar, misalnya mau mendaftar ke gugatan perdata misalnya, sangat dimudahkan sekarang. Kalau dulu kan orang begitu masuk pintu kan harus noleh kiri noleh kanan. Ini mana toto yang ketemu security, tapi sekarang kan tidak. Begitu ketemu security mengarahkan. Ini luar biasa nih PTSP sama zona integritas yang dibangun pengadilan negeri Singkawang. Nah, ini saya pikir ini bisa menjadi virus inovasi untuk pengadilan yang kelas 2 lain yang ada di Kalimantan Barat ya. Karena beberapa yang kami kunjungan belum semuanya seperti Singkawang gitu kan. Kemudian di daerah terutama di daerah-daerah selatan ya. Pantai Selatan. Kalau Pantura ini ya saya pikir masih Singkawang lah yang jadi role model ya untuk saat sekarang. Karena apalagi dengan terbarunya dengan sistem e-court kan ini kan lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan daftar gugatan. Kalau dulu kan orang main nyelonong aja gitu kan, mana nih ruang pidana, perdata misalnya. Nah itu, saya pikir ini. Tapi yang jelas negatifnya juga ada. Tapi negatif bukan berarti negatif ini perilaku pengadilan negeri tidak. Cuman ini mungkin secara umum, seperti yang kita sharing tadi. Sebetulnya ini jangan dibebankan lagi ke hakim sebetulnya. Untuk menjadi misalnya seperti jadi koordinator SDM untuk zona integritasnya,
kemudian untuk koordinator untuk bagian administrasi bagian di PTSP-nya. Karena hakim itu sebetulnya tanggung jawabnya udah besar. Kenapa? Karena dia harus menerima perkara, memeriksa dan memutuskan. Ini berat sekali. Nah, ini kan nanti di bawah, dan mudah-mudahan Mahkamah Agung bisa lebih memperhatikan ke daerah-daerah lagi untuk menambah SDM supaya nanti apa yang diinginkan oleh hakim-hakim agung, Mahkamah Agung yang ada di Mahkamah Agung RI ini bisa tercapai ke daerah-daerah gitu ya. Nah, ini karena hakim itu kalau dia dibebankan seperti itu, kita khawatirnya idealisme dan integritasnya kan nanti terganggu gitu kan. Karena dia juga harus mikir secara, bukan hanya mikir perkara yang sudah setiap hari bersidang dari jam 10 atau jam 9 sampai sore kan. Tapi kan harus memikirkan titik kan sebenarnya ada bagian lain yang harus yang harus mengurus ini dengan lebih optimal. Tapi saya tertarik, senang kalau dikatakan kalau pendapatnya Mas Budi ini, Bang Budi ini Pen Singkawang positif, bahwa saya senang tentu saja kan, kita tingkatkan. Alhamdulillah. Ini karena pendapat dari kami ini. Iya, betul. Nah, kemudian itu sangat positif Singkawang. Ya? Nah, kami berharap ya role model yang diterapkan Singkawang ini, terutama ini ya podcast ini ya. Ini karena merupakan komunikasi dari Pengadilan Negeri Singkawang ke masyarakat sebetulnya. Nah, ini mudah-mudahan saya berharap ini dari Singkawang bisa untuk Indonesia ya kan. Nah, ini bisa ditularkan gitu kan. Karena kalau saya lihat di daerah-daerah lain tidak hanya di Kalbar tapi di daerah Pulau Jawa, Sumatera ini belum ada seperti ini. Nah, ini saya baru melihat dan ini langsung dihandle oleh pucuk pimpinan Pengadilan Negeri Singkawang langsung kan. Dan ini yang luar biasa. Ini inovasi-inovasi ini yang harus kita lakukan karena itu membuka akses komunikasi masyarakat ke pengadilan sebetulnya. Ya, ini memang wujud bagaimana sebuah perubahan itu kan kita mulai juga dari atas, dari pimpinannya kan. Ya, saya coba terjun langsung juga ya. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan zona integritas, saya tertarik sekali ya. Karena kita berkaitan dengan zona integritas menuju WBK. WBBM. Ya, ini kan sebenarnya programnya Kementerian PAN dan RB ya. Dan yang harus kita bangun untuk meraih predikat itu, ya untuk Singkawang sendiri kami meraih predikat itu tahun 2020 ya. Dan tahun 2021 ini kita ke grade yang lebih tinggi yaitu WBBM. Kami yang untuk Kalimantan Barat, pengadilan yang sudah lolos untuk diajukan WBBM ke Kemenpan RB cuma PN Singkawang. Untuk WBK itu PN Sintang dan PN Bengkayang. Namun sekarang ini memang pengadilan dari segi manajemen menurut saya sangat maju sekali ya. Tapi itu tadi seperti katakan Bang Budi ini kan ternyata teman-teman hakim jadinya dibebani untuk ngurusin area SDM, area tata laksana gitu kan. Ini sebenarnya kalau menurut Mas Budi ini kan ada bagian lain yang ngurusin gitu kan. Harus, Pak. Jadi sebenarnya menurut Mas Budi polanya seperti apa ya? Karena hakim katanya kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 ini kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara institusional oleh hakim. Untuk itu kan dibantu oleh adanya kepanitraan dalam kaitannya dengan hukum acara, administrasi umum dalam kaitannya dengan sekretaris kurang lebih. Tapi ini hakim jadi ngurusin SDM ini kan administrasi umum. Bagaimana pendapatnya? Seharusnya untuk PTSP integrasi itu selalu tanggung jawab penuh itu ada di sekretaris sebenarnya. Biar lebih fokus. Jadi tentu jadi di make up oleh semua elemen yang ada. Tapi yang untuk memanage ini biar lebih fokus, biar lebih terintegrasi gitu kan. Memang tanggung jawab ada di sekretaris sebenarnya pengadilan. Nanti biar sebagai penanggung jawab utama penuhnya adalah ketua pengadilan. Karena bagaimanapun usernya itu adalah ketua pengadilan dan hakim-hakim gitu kan. Jadi kalau memang itu bisa terbentuk dengan baik, saya pikir itu akan sangat memudahkan hakim. Karena saya khawatir itu tadi Bang Hasanuddin. Karena waktu ini bergulir, kami dari pusat sempat diperintahkan untuk ngintip ini pengadilan, mereka melakukan terobosan menggunakan membuat pelayanan satu pintu dengan zona integrasi. Ini pakai anggaran apa ya? Karena ada selentingan, ada pengaduan ke kita bahwa ada oknum-oknum ketua yang memang katanya dari kantor juga keluar, tapi dari sponsor juga ada gitu kan. Nah, ini yang nggak boleh gitu kan. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi setelah kita cek seperti misalnya ke Pengadilan Negeri Pawa kemarin kan, ke Singkawang, misalnya, itu ternyata setelah kita cek ternyata memang ada quote anggaran yang memang itu menurut hukum memang sah karena sumbernya dari APBN. APBN itu dari MA maksudnya. Seperti itu.
Jadi memang kalau untuk pembangunan zona integritas termasuk akreditasi itu bagaimanapun juga karena salah satunya adalah pembenahan sarana prasarana pasti membutuhkan biaya. Ya, betul. Dan kesulitannya mungkin di pengadilan ini biayanya kok kayaknya kalau menurut saya kok kecil sekali begitu ya. Bahkan kita ini membangun PTSP misalnya, tetapi anggarannya tidak diberikan. Akhirnya kita mengambil anggaran dari pemeliharaan gedung. Ya. Ya, misalnya untuk Singkawang, pemeliharaan gedung setahun kurang lebih 140 juta. Itulah yang kita gunakan untuk misalnya untuk membuat pelayanan terpadu satu pintu, kurang lebih begitu. Tapi ya kalau ada kecerdasan lain dalam tanda petik tadi kan, itu saya tidak tahu malah ya. Ada begitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang pengen maju sekali, bagaimana membuat supaya mewah sekali, bagus sekali kan. Itu mudah-mudahan tidak ada lah. Dan ya kalau menurut saya juga memang bukan berarti yang mewah, yang bagus sekali itu mencerminkan integritas kan tidak ya. Harusnya kita harus sesuai dengan anggaran kita. Betul, ya. saya setuju. Nah, kemudian masih berkaitan dengan zona integritas nih. Dengan adanya program pembangunan zona integritas, ya sebenarnya salah satu elemennya di situ, salah satu elemen kecil atau indikator kecil, mestinya ada upaya untuk selalu peningkatan kompetensi, ya. Termasuk kompetensi para petugas pengadilan, tentu saja termasuk kompetensi hakim. Tapi karena grand desainnya adalah tata kelola internal yang berkaitan dengan manajemen organisasi, akhirnya peningkatan kompetensi untuk hakim barangkali sedikit dilupakan. Ya. Apakah dari Mas Budi, misalnya Bang Budi ini ada semacam komentar bagaimana mengenai kualitas profesionalitas hakim-hakim setelah adanya pembangunan zona integritas, apakah makin meningkat atau malah masih biasa saja? Nah, kalau saya lihat bagi teman-teman hakim dengan adanya program dari Mahkamah Agung itu ya dan Kemenpan RB untuk PTSP dan zona integritas, sebetulnya saya justru khawatir powernya teman-teman hakim, power integritasnya, power adilnya gitu kan, mandirinya. Takut ini nanti tercemar. Bukan tercemar dalam arti yang negatif, tapi ini penambahan beban gitu. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, karena hakim ini tugasnya udah berat. Berat itu mereka harus memeriksa perkara, menerima perkara, memeriksa dan memutuskan. Dan ini kan bukan satu perkara. Setiap hari rata-rata misalnya Singkawang misalnya beban perkara mungkin bisa sampai 300-400 ya per tahun. Nah ini kan bebannya luar biasa. Nah jadi kalau dibebankan seperti ini akan menggerus integritas juga nanti, idealisme juga nanti kan, karena nanti itu kan tidak hanya tidak fokus ke perkara lagi, tapi udah mikir secara umum, udah mikir secara keseluruhan di pengadilan ini, karena kepengen menang misalnya. Itu tadi saya khawatir dengan adanya anggaran kurang misalnya, tapi keinginannya besar, ingin terlihat baik gitu kan dan memberikan lalu itulah melakukan akrobat yang suatu hal yang seharusnya tidak harus dilakukan kan. Nah ini kita khawatir seperti itu. Nah saya pikir memang semenjak ada PTSP dan zona integritas memang ada plus minusnya juga ya, positifnya itu tadi karena masyarakat merasa bahwa pelayanan masyarakat ya pencari keadilan terutama ini sudah luar biasa baik. Tapi negatifnya ngepeknya ke teman-teman hakim yang menjadi penanggung jawab, yang ikut dalam harus memikirkan, harus menyukseskan program ini gitu kan. Karena itu kan bukan pikirannya yang mereka sumbang, tapi tenaga dia. Tapi di satu sisi mereka harus bertanggung jawab dengan menyelesaikan perkara. Nah ini yang kita khawatirkan. Jadi semua itu mestinya ada untuk mensupport hakim. Hakim bukan mensupport itu ya. Iya betul. Jangan kebalik ya. Setuju saya. Oke, tapi ini menarik sekali ya. Kemudian ini kalau saya cerita tentang Singkawang ya, kalau kita berusaha selalu ada upaya meningkatkan kompetensi baik untuk pegawai maupun hakim. Ya. Jadi kalau misalnya di PN Singkawang sendiri kita ada pelatihan untuk petugas PTSP setiap hari Rabu misalnya kan. Untuk diskusi teknis kita mencoba melakukan diskusi setiap Jumat. Jumatnya kita bikin jam setengah 2 supaya orang tidak ada yang pulang kan. Itu kita selalu begitu. Cuma memang saya melihat tidak semua semua satker bisa mengikuti hal itu mungkin ya karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Tapi kita berusaha menyeimbangkan. Memang kita takutnya begitu kan. Manajemen organisasinya bagus tetapi justru kualitas putusan jangan sampai menurun kan begitu kan. Nah, kurang lebih demikian. Kemudian menurut Bang Budi sendiri gitu kan.
tugas hakim idealnya itu apa? Cuma apa yang dikerjakan? Karena ada juga yang berpendapat begini, hakim itu kan mestinya cuma kerjanya itu cuma banyak membaca, banyak menulis, banyak bisa jadi moderator lah ya karena sidang. Kurang lebih demikian. Nah, kalau menurut Bang Budi sendiri dari KAY bagaimana? Apakah memang begitu tugas hakim? Ya, sebenarnya kalau diamanahkan dalam undang-undang hakim sendiri, kehakiman, hakim memang tugas hakim itu kan hanya fokus untuk menerima dan memeriksa dan memutuskan perkara. Cuman karena itulah beratnya, kalau menurut saya pribadi ya analisa, memang profesi hakim di Indonesia ini agak berat gitu kan. Beratnya gini, karena kita kan sistem hukum kita kan sistem Eropa kontinental ya. Karena kan kita dulu ini jajahan Belanda nih. Makanya Indonesia juga ikut. Karena kan di situ ada apa yang dia harus jadi sumber putusan itu kan sumber undang-undang, jurisprudensi dan yang lain-lain. Kalau Anglo-Saxon kan tidak. Dia hanya jurisprudensi berdasarkan putusan-putusan hakim yang sebelumnya kan. Nah, makanya agak lebih enak. Kalau ini kan dia harus pintar-pintar mengkolaborasi dasar putusannya dengan berbagai macam sumber gitu kan, tidak dari satu sumber dari seperti yang Anglo-Saxon tadi. Nah, makanya saya sepakat seperti yang Bang Hasuna sampaikan, memang hakim harus tidak hanya itu tugasnya, tapi harus memang banyak membaca dan memang juga pasang telinga juga gitu kan. Karena begini, sekarang perkara itu belum sampai ke pengadilan itu sudah diponis secara sosial dari masyarakat karena media gitu kan. Apalagi sekarang media sudah sangat luar biasa ya, masif, apalagi dengan memboomingnya media sosial. Ini coba lihat, kita bangun tidur kita buka HP itu udah luar biasa informasinya ya kan. Nah hakim supaya pesannya betul-betul benar-benar pasang telinga dan betul-betul harus sinyal analisisnya terhadap sinyal perkembangan yang terjadi berkaitan dengan perkara ini harus benar-benar kencang kan. Jangan misal langsung telan mentah-mentah kan. Nanti efeknya akan negatif gitu keluar sampai ke produk putusan kan. Nah, seperti itu kali Bang Hasan. Barangkali hakim melebarkan telinga. Mungkin kalau istilahnya undang-undang kekuasaan kehakiman juga hakim harus menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Setuju. Kan begitu kan ya. Benar. Jadi tidak ada istilahnya nanti karena ada fiksi hukum hakim tidak ada, hakim tidak tahu hukumnya ya. Iya. Dianggap selalu tahu. Jadi kita harus selalu belajar, kita menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, mungkin itulah yang harus dilakukan oleh hakim. Mungkin terakhir nih. Ini udah panjang sekali nih ya. Kira-kira apa pesannya terakhir dari Bang Budi mengenai harusnya seperti apa kita hakim, kemudian pengadilan harusnya seperti apa, pimpinan pengadilan harusnya seperti apa pesan-pesannya begitu kan, dan apa pesan-pesannya kepada masyarakat berkaitan dengan adanya kantor penghubung Komisi Yudisial yang ada di Kalimantan Barat ini. Ya. Pertama yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman hakim, terutama ketua pengadilan yang ada di Kalbar untuk di tingkat pengadilan negeri, saya menyampaikan supaya mencontohi pengadilan negeri Singkawang. Amin. Dengan membuka keran selebar-lebarnya melakukan komunikasi terhadap masyarakat. Karena ini bukan satu komunikasi yang biasa menurut saya. Ini luar biasa. Kenapa? Ini memberikan edukasi yang luar biasa kepada masyarakat. Kalau dulu kan orang masuk pengadilan itu kan luar biasa kayak sangar gitu kan. Tapi sekarang tidak. Apalagi dengan memudahkan komunikasi ini dengan baik melalui podcast, karena kan orang kalau tidak bisa memanfaatkan IT dengan baik ini akan ketertinggalan. Nah, sepertinya sekali lagi saya ingin review. Ini saya berdoa supaya ketua-ketua pengadilan yang di Kalbar bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh terobos yang dilakukan oleh pengadilan negeri Singkawang, dan saya juga berdoa supaya pengadilan negeri Singkawang itu program podcast ini bisa untuk Indonesia juga gitu kan. Ini sangat penting ditularkan virus-virus positif seperti ini. Nah, wabil khusus untuk teman-teman hakim, saya ingin menyampaikan walaupun kita dalam sampai hari ini masih dalam krisis hakim dan belum ideal menurut beberapa pengamat, tapi lakukanlah yang terbaik selama kita masih diberikan Allah pikiran yang sehat, pikiran yang jernih, kondisi fisik yang sehat, maka lakukanlah yang terbaik. Jangan sampai melakukan kerugian-kerugian yang akibat jangka panjangnya negatif ya. Salah satu contoh itu nanti saya khawatir kalau ini kita tanamkan dari awal, begitu nanti teman-teman hakim jadi hakim tinggi,
sudah mau, kan profesi seorang hakim tertinggi itu adalah hakim agung kan ya Bang Sanin ya. Begitu dia nanti mau masuk jadi hakim agung misalnya, ini ketemu oleh KAI ini kan akan jadi penyesalan kan. Ya udahlah, nggak usah itu dulu. Mungkin nanti kan begitu nanti mau masuk ke katakanlah jadi ketua pengadilan negeri yang lebih tinggi misalnya, atau untuk ke hakim tinggi, ini kan akan jadi temuan kalau misalnya kita menanam sesuatu yang negatif. Nah, kemudian untuk keseluruhan wabil khusus pengadilan negeri Singkawang, selamat, ini adalah terobosan yang terbaik untuk memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi role model terutama di Kalbar dan mobil seumumnya untuk Indonesia. Dan untuk KAI sendiri, pada masyarakat jangan ragu kalau misalnya ada dugaan atau ada temuan terhadap ada tanda kutip ada oknum hakim yang nakal, jangan ragu, laporlah atau buatlah pengaduan ke masyarakat, ke Komisi Yudisial penghubung wilayah Kalimantan Barat. Alamatnya ada di Jalan Irian, Kota Pontianak. Cuman catatan pengaduan itu harus disertai dengan bukti. Karena kalau tidak disertai bukti nanti muncul fitnah. Itu. Oke ya. Jadi masyarakat dapat melakukan pengaduan sebagai bentuk kontrol kepada hakim, Ya. kepada kantor Komisi Yudisial penghubung Kalimantan Barat di Jalan Irian. Nanti ada di layar. Ya. Nah, kemudian tapi pengaduan ada buktinya. Harus ada buktinya. Kan hal-hal yang berkaitan dengan substansi itu upayanya banding atau kasasi, kurang lebih kan demikian. Nah, saya kira terima kasih sekali, dan terakhir juga di samping Komisi Yudisial ini menerima pengaduan, beliau Komisi Yudisial juga melakukan advokasi kepada permasalahan-permasalahan yang dapat menurunkan harkat dan martabat hakim. Terima kasih. Salam. Salam.